Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pixie Cerita Horor. Kali ini saya akan melanjutkan cerita dari akun Wattpad by Lydia 4. Sebuah cerita yang berjudul Wosok Tanah Neraka. Dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita masuk ke ceritanya. Arsa melangkah keluar dapur saat mendengar suara pintu yang terbuka. Pemuda itu menatap datar keempat gadis yang keluar bersamaan, masih dalam kondisi yang berantakan. Rajinnya anak Tante Winda, puji Piala seraya menggaguk pelitisnya yang terasa gatal. Hatinya sedikit lebih tenang karena aura dapur ini terasa lebih baik daripada kemarin. Mereka melangkah menuju dapur untuk duduk di meja makan yang berukuran minimalis itu. Berdopang dagu menatap Arsa yang tengah membuat nasi goreng dengan cekatan. Emang sialan lu pada, decak Arsa pelan kemudian mematikan kompor. Pemuda itu menatap penuh keempat gadis yang sepertinya sangat kurang tidur. Ambil piring sendiri kalian, biar agak gerak, gak usah makan. Dengan gerakan kacau mereka berlari menuju rak piring, mengambil masing-masing satu kemudian berbaris rapi di hadapan Arsa yang mulai menyendok nasi. Arsa mendesak kesal, pemuda itu dengan tak rela mengambilkan nasi goreng untuk mereka. Kemudian menggiring empat gadis itu untuk kembali ke meja seperti anak bebek. Kalian tidur gak sih? Tanya Arsa saat melihat keempat gadis ini sering menguap di sela sarapan. Ona berdiri untuk mengambil gelas sambil menggereng pelan. Gak nyenyak, panas banget, Manael bilang dia lihat penampakan. Terus ada suara serak-serak, seru pelita, seraya meletakkan sendok dengan agak kasar. Takut. Arsa berusaha sebisa mungkin untuk tetap terlihat tenang. Dirinya masih menunduk pura-pura menikmati nasi gorengnya yang mulai terasa hambar. Suara yang didengar pastilah suara Jero yang menggores bagian depan mobil mereka. Tentu saja itu terdengar, mengingat mobil itu terparkir tepat di depan kamar. Bukan penampakan, bantah Pelia yang merasa tidak pernah bilang seperti itu. Gue yakin itu orang, hantu mana punya bayangan. Kapan? Pas kita makan mie, El bilang bayangannya berdiri terus depan pintu, jawab Lapia yang sejak tadi hanya dia memperhatikan. Hal itu juga dibenarkan oleh Piala dengan cepat. Arsa menerima gelas dari Ona dan meneguk air dengan tidak sabaran. Itu artinya orang-orang ini mulai memperhatikan mereka sejak matahari mulai terbenam. Mungkin warga desa yang penasaran atau mau menyapa gue, ucap Arsa yang ingin memberikan kalimat penenang untuk mereka. Tahu sendirilah mereka gimana, aneh. Harusnya kan kita tinggal bertamu, bukan malah bikin negatif thinking, ujar Piala yang jelas merasa kesal. Tidurnya terganggu, pikiran buruk hanya karena perilaku tak wajar warga desa ini. Walau setengah hatinya merasa tidak percaya, namun itu lebih baik daripada benar-benar ada hantu di tempat ini. Arsa berdiri karena sudah menyelesaikan sarapannya. Jangan terlalu dipikirin, di kalian mandi, gue gak sanggup satu atap sama gembel. Pemuda itu jelas langsung mendapatkan tatapan nyalang dari empat gadis yang mulai menikmati sarapan mereka. Sedangkan yang ditatap hanya memasang wajah tak bersalah. Mandi di sungai yuk, ajak Ona seraya menangkup kedua pipinya. Pasti seger banget. Sungainya gak boleh dijadiin tempat mandi, ucap Arsa dengan raut wajah datar. Pemuda itu dengan pelan menarik hijab pelita yang dipasang secara asal. Keramat, kalau lihat-lihat doang boleh, tanya Lapia dengan penuh harap. Gadis itu memasang wajah memohon saat Arsa terlihat ingin menolak. Please. Melihat hal itu Arsa mendengus jijik, dengan tak berperasaan meraup wajah sahabatnya dengan kasar hingga membuat kepala Lapia terbentur sandaran kursi. Cuma lihat sebentar dan jangan bertingkah macam-macam. Sungai itu tidak ada kegiatan apapun di sana, ajak mereka ke sana sebentar rasanya tidak masalah. Siapa tahu setelah ini rasa penasaran mereka akan menghilang, lalu Arsa bisa mengajak mereka pulang. Matahari sudah mulai bergerak naik saat kelima remaja itu menyusuri desa untuk menuju sungai yang terletak di bagian barat. Desa ini benar-benar masih sangat alami, bahkan aspal saja tidak menyentuh jalanan desa Wosok. Jalanan benar-benar hanya tanah, seperti yang terlihat di Gapura itu. Tidak juga ada kendaraan mesin di sini, hanya ada sepeda kelurahan lama yang hampir ada di setiap rumah yang mereka lewati.
Rumah-rumah warga pun didominasi dengan rumah papan, sedangkan rumah yang berdinding semen bisa dihitung jari. Salah satunya adalah milik keluarga Arsa. Kayaknya keluarga lu orang penting di sini ya, Ar. Rumah lo paling bagus, ucap Ona seraya memotret pemandangan yang menurutnya tidak biasa. Arsa mengangguk membenarkan. Ada guratan kesedihan yang tercipta di wajah tampannya ketika mendengar pernyataan itu. Sebagian besar tanah di sini punya kakek buyut gue. Setelah diurus papa, dia nyewain tanah sama warga buat dijadiin lahan pertanian. Jelas Arsa seraya terus menatap ke depan. Simbiosis yang benar-benar merugikan kelangsungan hidup masyarakat desa, dan setelah berhasil, pria sialan itu malah tak tanggung jawab, meninggalkan masyarakatnya yang tersesat di jalan yang salah. Pelita berdecak kagum. Wah, jadi selama ini kita temenan sama anak tuan tanah. Arsa tersenyum tipis, namun tidak mengatakan apapun. Percayalah, tidak ada yang Arsa banggakan dari julukan itu. Menjadi anak seorang tuan tanah di desa ini adalah sebuah malapetaka. Mereka gak ada keinginan buat pasang jalur listrik, tanya Pelita yang tiba-tiba merasa iba. Desa ini jelas tertinggal dari kemajuan zaman. Arsa menggeleng. Mereka terbiasa kayak gini, sampai-sampai mereka gak mau bikin perubahan apapun. Sepi ya, Lapia menatap sekelilingnya. Sejak tadi benar-benar tidak ada satu orang pun yang ia lihat berkeliaran di sini. Arsa berdehem sebelum mengarahkan mereka untuk berbelok, agak masuk ke area hutan yang tidak terlalu lebat. Mereka kerja sibuk di lahan, mayoritas mereka kan petani. Sekitar 30 menit berjalan, deru halus dari aliran sungai mulai menyapa pendengaran mereka. Udara juga mulai terasa lebih dingin dari sebelumnya. Mereka berdecak kagum saat melihat sungai yang cukup besar. Airnya juga lumayan jernih, sehingga menampakkan bebatuan yang berlimpah di dasar sungai. Gadis-gadis itu mulai mencari spot foto terbaik di area sungai, menikmati semilir angin yang diiringi suara halus, lembut dan menenangkan. Jika menyampingkan kesan mistisnya, sungai ini jelas menjadi tujuan yang sangat menyenangkan untuk tepat melepas lelah setelah bekerja. Ona tertawa kecil saat melihat Piala yang mengarahkan Pelita untuk bergantung di akar menjuntai di salah satu pohon besar di sana. Katanya supaya terlihat lebih alami saja. Gadis itu menghirup udara lebih dalam, agak mengernyit saat aroma lain tercium agak apek menyapu hidungnya. Aroma asing, tapi bukan hal yang menyenangkan untuk dihirup. Netra Ona tanpa sengaja melirik ke bagian tengah sungai, tepatnya pada sesuatu yang agak berkilau di dasar sana. Air yang tidak terlalu jernih ditambah bebatuan yang cukup padat membuat jarak pandang Ona tidak terlalu jelas. Kilauan itu tidak terlalu terang, hanya seperti binar benda putih yang disinari matahari. Ona ingin melangkah mendekat, namun terhenti oleh suara Lapia yang tak jauh darinya. Ternyata jauh lebih besar dari apa yang gue bayangin, ucap Lapia sembari hendak melangkah kaki memasuki sungai. Namun tubuhnya tiba-tiba ditarik kasar hingga hampir jatuh terjebak. Gue udah bilang, jangan macam-macam, sentak Arsa yang masih mencengkram erat lengan Lapia. Piala langsung menarik Lapia untuk menjauh saat merasa keduanya akan saling meledak, sedangkan Pelita dan Ona juga menarik Arsa untuk agak mundur. Ona sendiri masih mencuri pandang kepada benda berkilau di bawah sana sesekali. Gue cuma pingin cuci kaki, bukan bunuh diri, balas Lapia kesal. Tangannya terasa sakit karena cengkraman tak main-main dari pemuda itu. Arsa mengucap wajah kasar. Maaf, sungai ini tempat pembuangan. Lihat, airnya kotor kan? Banyak bakteri, bahkan racun. Gak baik buat bersentuhan sama kulit manusia. Lapia hanya diam, matanya masih menatap ke arah sungai dengan pandangan yang sulit diartikan. Bukankah sungai ini yang selalu dia dengar dulu? Jangan berantem, kita kesini kan buat liburan, ucap Pelita menjadi penengah untuk mereka. Gadis itu menggandeng tangan Lapia lembut. Mending kita foto-foto, siapa tahu kita bisa kumpul lengkap kayak gini kan? Pasti nanti sibuk banget. Mereka langsung mengangguk setuju, kemudian mulai mencari posisi yang tepat agar semuanya tertangkap kamera milik Ona. Lagi-lagi mereka tidak menyadari tingkah Peila yang seringkali menoleh ke sana kemari ataupun sering berpindah-pindah tempat. Entah benar ataupun hanya perasaan saja, Piala merasa tidak hanya ada mereka berlima di sini, ada yang memperhatikan mereka sejak mereka tiba di area sungai. Kesimpulannya, Piala ini sensitif sama sesuatu, bisa dibilang kepekaannya lebih tinggi.
Matahari sudah benar-benar tenggelam, menyisakan sedikit cahaya yang agak menantulkan awan-awan mendung di langit yang mulai menghitam. Kelima remaja itu sudah kembali sejak 3 jam yang lalu. Hari pertama liburan jelas sudah terlewati dengan cukup melelahkan. Saat kembali tadi suasana desa masih sepi, namun pintu-pintu rumah yang tadi tertutup rata-rata sudah terbuka lebar. "Piala tidur?" tanya Pelita seraya mendudukkan diri di sebelah Ona yang tengah melihat-lihat hasil foto mereka tadi. Setelah pulang dari sungai, mereka langsung bergantian membersihkan diri, kemudian mengisi tenaga dengan masakan seadanya. "Katanya capek, jadi pamit tidur duluan," jawab Ona, tanpa mengalihkan pandangannya dari kamera. Agak terdengar aneh ketika sosok Piala yang biasanya aktif dan cerewet, tiba-tiba mengeluh lelah, hanya karena habis berjalan-jalan ke sungai yang tidak terlalu jauh. "Aneh ya tak?" tanya Lapia saat melihat Pelita yang tampak agak melamun. Gadis itu terlihat mengangguk pelan saat mendengar pertanyaan Lapia tadi. Pelita meregangkan tubuhnya. "Orang kayak El tiba-tiba tidur cepet tuh bikin khawatir. Apa dia sakit ya?" Dua gadis lainnya menggeleng tanda tak tahu. Mereka juga merasa khawatir. Namun Piala tadi benar-benar tidak menunjukkan ciri-ciri sedang sakit. Hanya saja gadis itu terlihat lebih pendiam dari biasanya. 3 pasang mata itu kemudian beralih menatap seseorang yang baru keluar dari kamar, hingga membuat seseorang di sana mengernyitkan dahinya kebingungan. "Apa?" tanya Arsa seraya mengangkat sebelah alisnya. Mereka menggeleng serentak, membuat Arsa memasang heran. Pelita berdiri saat Arsa sudah berada di dekat mereka. "Aku lihat El dulu deh." "El kenapa?" Bersamaan dengan itu, pintu rumah diketuk dengan tempo yang sangat pelan. Mereka bertiga saling bertukar pandang sebelum dua gadis tersisa meminta Arsa untuk membuka pintu. Arsa dengan langkah penuh kekhawatiran perlahan mendekati pintu, menyempatkan diri untuk menghirup napas panjang, kemudian membuka pintu rumah. Pemuda itu seketika menatap tajam tamunya yang merupakan seorang pria parubaya. Arsa memutar pandangannya, menatap sekeliling rumah yang terlihat sangat sepi. "Hanya saya sendiri," bisik pria itu kemudian menyeringai tipis. "Boleh bertamu?" tanya sembari berusaha menatap ke dalam rumah. Arsa sempat berpikir sejenak. Pria ini hanya sendirian, lagi pula lebih berbahaya jika Arsa menolak. Mereka bisa saja nekat memasuki rumahnya tanpa izin. Pintu dibuka lebar, sehingga membuat pria itu mampu menatap Ona dan Lapia masih diam duduk di kursi ruang tamu. Arsa dengan segala keterpaksaannya mempersilahkan pria itu untuk masuk. Terlihat pria itu menenteng sebuah plastik hitam di tangan kanannya. Ada juga sesisir pisang di tangan kiri pria itu. Dua gadis di sana mengangguk sopan sambil mempersilahkan tamu mereka untuk duduk. "Saya buatkan minum dulu, Pak," ucap Ona menawarkan. Gadis itu hendak berdiri, kemudian terhenti karena si pria tertawa serak. Agak mengerikan karena terdengar seperti suara sapi yang tengah digorok. "Tidak usah repot-repot," ucap pria itu sembari tersenyum lebar. Dirinya yang masih berdiri menyodorkan sebuah tangan ke arah Lapia yang masih duduk di kursi. Lapia sempat menatap Arsa yang juga masih berdiri. Saat pemuda itu mengangguk, barulah Lapia mengambil pemberian si pria, kemudian meletakkannya di atas meja. "Saya Rudin, kepala desa di tempat ini," ucap Rudin memperkenalkan diri. Kedua gadis di sana mengangguk sopan, terlihat agak tak nyaman saat Rudin terus menelisik setiap sudut rumah tanpa henti. "Oh, izin berkunjung, Pak," ucap Ona seraya tersenyum canggung. Entah mengapa orang ini memiliki aura yang menyeramkan. Belum lagi aroma samar berbau agak amis perlahan menyebar di ruangan ini. Rudin tersenyum lebar, menatap Ona dan Lapia bergantian. "Silahkan, jarang ada yang mengunjungi tempat kami. Tidak disangka Arsa membawa langsung 4 orang untuk datang." Arsa yang sedari tadi tidak banyak berekspresi hanya melirik sedikit. Matanya justru tertuju pada bungkusan plastik yang merupakan sumber dari bau anyir di ruangan ini. "Waktunya sangat tepat karena akan ada pes." Ucapan itu terhenti saat terdengar suara teriakan nyaring dari dalam kamar para gadis. Sontak 3 orang remaja lainnya berlari menuju kamar, meninggalkan Rudin yang semakin tersenyum lebar. Pelita menutup pintu kamar pelan. Langkahnya agak terhenti saat mendengar ada tamu yang datang. Gadis itu kemudian tetap melangkahkan diri menuju Piala yang berguling nyaman di atas ranjang. "El, kamu sakit?" tanya Pelita seraya mendudukkan diri di pinggiran ranjang, mengusap dahi Piala yang agak berkeringat.
Sangat mudah bagi Piala membuka mata. Gadis itu menggeleng pelan, lalu berusaha mendudukkan diri. Matanya menatap sekeliling kamar, hatinya kembali merasa tidak nyaman. Desa ini aneh, ucap Piala tiba-tiba. Gadis itu mengusap tepuknya yang lagi-lagi merasa merinding. Lebih aneh dari yang gue kira. Pelita setuju, ada sesuatu yang asing yang membuat desa ini menjadi seperti desa mati. Namun rasanya agak tak pantas jika Pelita mengatakan hal itu. Bagaimanapun juga mereka adalah tamu di sini. Mana boleh mengatakan hal buruk tentang orang rumah. Mungkin karena kita nggak terbiasa. Mereka terbiasa dengan segala hal yang gemerlap di perkotaan, dan saat tiba di sini tidak ada kilauan apapun selain yang berasal dari lampu minyak. Jelas mereka akan merasa aneh. Keduanya berpandangan sejenak saat telinga mereka tak sengaja menangkap suara gesekan pelan yang terdengar berasal dari kaca jendela. Jeritan tak lagi bisa ditahan saat mereka melihat sepasang tangan pucat dan lentik menjulur dari ventilasi di atas jendela. Tangan pucat dengan kuku-kuku panjang yang menghitam itu terlihat sangat mengerikan. Saat pintu di kamar dibuka paksa, tangan itu seketika raib tanpa jejak, hanya menyisakan ventilasi yang terlihat kosong. "Kenapa?" tanya Ona seraya mendekati kedua gadis yang masih bergetar ketakutan di atas ranjang. Pelita terisak pelan. Gadis itu menuju ke arah ventilasi dengan rasa ketakutan. Tangan, ada tangan. Tangan siapa? Arsa berlari menuju jendela, membuka tabir tipis yang tadi tertutup. Sepi. Tidak ada siapapun di luar sana, kecuali seorang gadis yang berdiri agak jauh di seberang jalan, mengenakan kebaya merah kotor, selaras dengan kedua bola matanya yang bersinar merah. Gadis itu melambaikan tangan seolah meminta Arsa untuk mendekat. Dengan cepat, Arsa menutup tirai tersebut. Lengkingan aneh secara imajiner memenuhi sisi telinganya, membuat benda itu meringis pelan. "Pak Rudin." Lapia menghentikan ucapannya ketika Arsa tiba-tiba berlari keluar. Pemuda itu terlihat tergesa-gesa sehingga Lapia juga ikut berlari mengikuti, namun berhenti ketika sampai di ambang pintu. Matanya terpaku melihat Arsa yang tiba-tiba mengambil plastik yang dibawa Pak Rudin tadi, kemudian melemparnya jauh keluar sana. Setelah menutup pintu dengan kasar, mata Arsa tersengaja bersinggungan dengan iris milik Lapia. Pemuda itu mendekat. Tatapannya terlihat sangat putus asa dan dipenuhi ketakutan. "Apa yang kalian cari di sini, La? Tempat ini?" Lapia mundur, tidak menjawab apapun. Gadis itu memilih untuk masuk ke dalam kamar, menutup rapat pintu sehingga memutus jarak pandang keduanya, menemani kedua gadis yang sedang ditenangkan oleh Ona. "Bukan manusia. Gue yakin itu bukan tangan manusia," ucap Piala seraya mengusap wajahnya kasar. Lapia duduk di tepian kasur, melirik ke arah ventilasi udara yang cukup kecil. "Memang agak mustahil untuk tangan manusia masuk ke sana. Gue rasa kita harus pulang," usul Ona yang merasa jika liburan ini tidak akan lagi berjalan baik. Bersetan dengan misi pengungkapan peristiwa berdarah itu. Ona tidak ingin mereka terkena imbas hanya karena dirinya yang bersikeras untuk mencari tahu tentang semua itu. Lipia ingin menjawab, namun gagal saat Piala berseteru tidak setuju. Ketika gadis di sana memandang Piala bingung saat Piala terus-menerus menggeleng. "Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di tanah ini. Peristiwa 7 tahun lalu, gue yakin ada sangkut pautnya sama tempat ini." Mereka terdiam saat mendengar usulan itu. Piala mengacak-acak rambutnya kasar. "Ini bukan tanah biasa, banyak yang tersembunyi di sini. Kita udah sampai sejauh ini, kenapa nggak sekalian kita bongkar? Kita buktiin mitos-mitos yang beredar di luar sana," sambung Ona dengan perasaan berkecambuk. Pelita mengusap air matanya pelan. "Tapi Arsa nggak akan setuju dan peristiwa 12 tahun lalu nggak seharusnya kita ikut campur hal yang nggak ada sangkut pautnya sama kita. Itu sudah sangat lama sekali, mereka masih sangat kecil ketika peristiwa itu terjadi." Dia tidak setuju karena ada sesuatu yang disembunyikan. Lagi pula, siapa bilang peristiwa itu tidak ada sangkut pautnya? Lirih Lapia sembari melirik pintu yang masih tertutup. Mungkin Arsa memilih masuk ke dalam kamarnya tanpa mau bersusah payah menjelaskan apapun kepada mereka perihal siapa itu tadi. Pelita agak termenung saat mendengar kalimat terakhir Lapia yang terdengar sama. Tidak terlalu jelas karena gadis itu seperti berbisik lirih pada dirinya sendiri. "Sesuatu di dasar tanah ini harus dibongkar. Mungkin dengan itu kita bisa menemukan. Kita harus bongkar semuanya." Pelita terjaga saat merasakan sebuah tangan mendarat di wajahnya.
Gadis itu menggeleng pelan kemudian meletakkan tangan Lapia untuk kembali ke posisi yang benar. Dirinya mengambil ponsel yang berada di atas kepala. Waktu baru menunjukkan pukul 2 pagi. Hampir setengah 3 sebenarnya. Salat tahajud deh, ucap Pelita seraya berusaha turun dari ranjang tanpa membangunkan teman-temannya. Jemari gadis itu menggenggam ponsel, mengarahkan senter ponsel untuk membantunya keluar kamar. Sejak menginjakkan kaki di sini, Pelita tanpa sadar meninggalkan kewajibannya itu. Agak aneh saat Pelita tidak merasa heran ketika tidak mendengar azan yang berkumandang di tempat ini. Jangankan suara azan, bangunan seperti masjid dan mushola saja tidak terlihat di seperkisaran desa. Mungkin karena ini kemarin aku ditunjukin penampakan. Bulu kuduknya seketika meremang saat mengingat insiden tangan kemarin. Padahal ketika matanya terbuka tadi, Pelita sama sekali tidak mengingat hal itu. Pelita menatap ruang tamu yang tampak gelap. Walaupun lampu minyak selalu dinyalakan, gadis itu kemudian melanjutkan langkah menuju satu-satunya kamar mandi yang terletak di dekat dapur. Astagfirullahaladzim, gumam Pelita saat tengkuknya terasa ditiup pelan. Secepatnya gadis itu mengambil wudhu, berusaha tidak memikirkan hal buruk yang melintas di kepalanya. Setelah selesai, Pelita lantas kembali ke kamar, agak berlari tanpa menatap apapun di sekitarnya. Gadis itu menutup kamar dengan kepala menunduk, lalu melangkah maju ke dalam koper miliknya, mengambil mukena yang belum pernah tersentuh sejak datang kemari. Gadis itu membentang sejadah, kemudian memulai sholat. Allahu Akbar. Saat rukuk pertama, Pelita merasa kegelisahan memenuhi hatinya. Untuk pertama kalinya gadis itu merasa gelisah dalam ibadahnya. Itu berlangsung cukup lama. Entah kenapa, waktu rasanya berjalan sangat lambat. Kamar ini pun mendadak lebih sunyi dari sebelumnya. Tanpa disadari, Pelita sampai sujud terakhirnya telunjuk bergetar saat membacakan tahiyat akhir. Gadis itu menarik napas panjang sebelum menoleh ke kanan dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napas Pelita tercengat, merasa tak sanggup untuk menggerakkan kepala saat sudut matanya tak sengaja melihat warna merah yang menyala terang di sudut kamar. Sebuah wajah dengan sekelebat seringai kejam seolah menatapnya sejak tadi. Dengan perasaan tertekan, Pelita menyelesaikan sholatnya, kemudian melangkah menuju ranjang dengan keadaan mata tertutup. Tak ingin melihat wajah bengis yang terus menatap 4 gadis di ranjang. Wajah itu tidak memiliki tubuh ataupun kepala, hanya seperti suatu hal yang tumbuh melalui dinding. Pelita merasakan ketakutan yang teramat besar, bahkan tanpa sadar menangis tanpa suara saat bisa merasakan jika wajah itu masih berada di sana, mengamatinya tanpa berpaling sedikit pun. Ona berkedip beberapa kali saat merasakan hawa dingin menusuk sampai ke tulang. Gadis itu perlahan bangun saat merasakan kasur sempit itu terasa lebih luas. Agak mengeria terkejut ketika melihat Pelita tertidur berbalut mukena. Bikin kaget aja. Gadis itu turun dari ranjang tanpa berniat membangunkan Pelita. Dirinya sempat menghampiri jendela hanya untuk menemukan awan mendung yang melingkupi langit. Saat keluar kamar, Ona mendapati 3 temannya yang lagi sedang mengobrol dengan tampang cukup serius. Ini mendengar, namun panggilan alamnya jauh lebih penting. Serius banget? Tanyanya sembari berlalu menuju kamar mandi. 3 orang itu menoleh, menatap Ona yang menghilang di balik pintu kamar mandi dengan pandangan malas. Jangan bantah, besok kita pulang, ucap Arsa yang masih berdiri tegak pada pendapatnya. Livia berdecak kesal. Baru 2 hari masa pulang? Tahu, belum puas, rengek Belia sembari menghentakkan kakinya pelan. Arsa memijit kepalanya yang terasa sakit. Baru 2 hari dan kalian lihat sendiri kan kalau desa ini aneh. Bahkan lu sendiri yang dikasih lihat penampakannya, El. Keduanya terdiam, memikirkan bagaimana cara agar mereka masih bertahan di sini. Entah kenapa tekad untuk membongkar semua hal yang selama ini tersembunyi mendadak menggebu-gebu. Gak ada apapun di sini, cuma sungai kecil itu, dan kalian semua sudah lihat kan? Mau ngapain lagi? Tanya Arsa yang mulai dikuasai rasa kekesalan. Menanggung 4 orang dengan keras kepala seperti mereka benar-benar akan membuat Arsa mati dalam beberapa tahun ke depan. Ya pastilah ada yang lain yang bisa dilihat di sini, jawab Bilea dengan wajah memohon. Arsa menggeleng tegas. Enggak, pokoknya besok kita pulang. Cepet banget. Enggak, gak mau.
menolak Ona yang baru saja tiba. Gadis itu mendudukkan diri di lantai, melipat kedua tangan di atas meja, menatap Arsa dengan lekat-lekat. Gue penasaran sama desa ini. Mata Arsa melebar terkejut. Lagi pula dengan kedua temannya yang lain, sedikit khawatir jikalau Ona malah mengatakan rencana mereka semalam. Mereka semua aneh, gak wajar, ujar Ona tanpa mengalihkan pandangannya dari Arsa. Sebenarnya ada apa di desa ini, Ar? Gak ada apa-apa, jawab Arsa cepat, enggan menjelaskan apapun yang tidak ada gunanya kepada mereka. Kok gak ada apa-apa? Kenapa lu bersikap kayak menyembunyikan sesuatu? Piala ikut bertanya, karena rasa penasaran di dalam dirinya. Arsa mendesak kasar. Kalian semua tahu kan tentang cerita di desa ini, tentang horornya, apapun ritual-ritual sesat yang sering dilakukan di sini, apalagi yang bisa gue sembunyikan. Jadi cerita yang beredar tentang ritual sesat yang katanya selalu makan korban orang luar desa itu benar, dan peristiwa berdarah itu juga di desa ini penyebabnya. Mereka memusatkan pandangan ke arah Lipia. Entah kenapa suara gadis itu mendadak bergetar saat mengatakan itu semua. Besok kita pulang. Arsa menatap keluar yang tampak semakin mendung dengan menjawab pertanyaan dari Lapia. Hari ini silahkan lihat apapun yang kalian mau. Ketiga gadis itu terdiam, tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Sama sekali tidak bisa membantah apapun yang Arkasa putuskan. Kedatangan Pelita yang masih mengenakan mukena tampak agak mengurangi ketegangan yang sempat terbentuk. Mereka agak mengerit heran ketika melihat mata Pelita yang cukup sembab seperti habis menangis. Lo nangis tak? Tanya Piala heran. Matanya tak lepas dari Pelita yang sudah mendudukkan diri di kursi. Oh, ngomong-ngomong semalam itu kalian sholat apa? Tahajud kalian? Tanya Pelita yang baru saja tersadar akan susunan kalimat Piala. Melihat sahabatnya itu mengangguk membenarkan. Pelita tak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Hal itu tentu saja membuat 4 remaja lainnya kelimpungan. Ona yang paling dekat langsung memeluk Pelita dengan cepat. Kapan tak? Tanya Lipia khawatir. Gadis itu memilih menangis berjongkok di hadapan Pelita yang masih menangis. Kalian apa? Aku sholat sendirian semalam. Siapa yang ikutin aku sholat? Tanya Pelita di sela isak tangisannya. Perasaan gadis itu kembali dipenuhi rasa takut. Belum lagi ketika mengingat wajah di dinding kamar. Lapia dan Ona jelas berpandangan. Piala tidak mungkin ikut Pelita menunaikan ibadah, dan keduanya juga tidak merasa melakukan hal itu. Mungkin gue salah lihat, lagian ini kan ibadah, gak mungkin setan bisa ikut, ya kan? Piala mengguncang lengan Arsa cepat sehingga membuat pemuda itu mengangguk. Jangan nangis, sekalipun emang ikut, dia gak mungkin ganggu. Ucap Arsa berupaya menenangkan. Jika memang ada yang ngikutin Pelita dalam sholatnya, jelas itu bukan bagian dari mereka. Pelita sudah kembali seperti biasa setelah berhasil diyakinkan jika Pelia memang salah lihat. Gadis itu juga cukup tenang dengan kalimat yang Arsa ucapkan tadi. Mungkin memang hanya jin muslim yang mengikutinya menemani Pelita, atau bahkan untuk menjaga Pelita dari wajah asing itu. Kayaknya kita emang harus pulang, celetuk Ona yang baru saja kembali dari dapur. Gadis itu menundukkan diri di rantai. Entah kenapa hawa terasa sangat panas, padahal di sana tengah mendung. Kenapa? Tanya Lipia pelan, tanpa mengalihkan pandangannya dari novel yang belum sempat ia baca lagi. Mereka benar-benar jarang memainkan ponsel di sini, karena tidak ada yang bisa dibuka. Satu batang sinyal saja tidak ditemukan di tempat ini. Belum lagi mereka memang harus ngirit baterai, agar tidak terlalu sering menggunakan powerbank. Sayuran yang kita bawa udah pada busuk, tinggal makanan instan yang gak seberapa itu. Jelas Ona sembari menggigit sosis yang tadi dia ambil. Sedikit merasa heran kenapa secepat itu proses pembusukan terjadi. Warga desa belanja kebutuhan di mana ya? Ada pasar kah? Mungkin mereka bertahan sama hasil alam, ucap Pelita pelan. Agak tak yakin jika melihat pasar di tempat semacam ini. Pelia mengangguk setuju. Gadis itu hanya diam seraya merebahkan diri di atas kursi panjang. Merasa lelah entah kenapa. Mungkin ada di sini beberapa menguras energi. Suara pintu yang diketuk pelan membuat arah pandangan mereka tertuju pada satu titik. Sontak saling tunjuk agar salah satu dari mereka membuka pintu, karena Arsa sedari tadi marah berdiam diri di kamar. Ona dengan segenap kekesalannya melangkah
karena 3 gadis sialan yang berangkat menjadi sahabatnya itu malah menunjuk Ona bersamaan. Saat pintu terbuka, mata Ona langsung menangkap sosok yang menyambut mereka pertama kali ketika datang. "Mas Jero, kenapa ya?" Wajah pria itu terlihat sangat serius. Kedua tangannya tertaut di depan sembari menatap ke sana kemari tanpa henti. Gelagat tidak biasa yang membentuk ketakutan sendiri di pikiran Ona. "Arsa, ada Arsa?" tanya Jero sembari berusaha mengintip di dalam rumah. Ona perlahan mengangguk kaku. Dapat dilihatnya wajah Jero agak melembut. Pemuda itu meremas kedua tangannya pelan. "Saya ada perlu, boleh panggilkan?" Dengan cepat Ona melangkah menuju kamar Arsa, mengabaikan pertanyaan-pertanyaan yang 3 gadis itu layangkan. Hanya dalam beberapa ketukan Arsa langsung membuka kamar. Pemuda itu terlihat seperti baru saja bangun tidur. Wajahnya terlihat sedikit pucat dari biasanya. "Ada kakak lo nyariin?" Dalam satu kalimat itu Arsa segera melangkah menuju pintu, meninggalkan Ona yang langsung kembali bergabung bersama teman-temannya. Arsa keluar dari rumah, membawa Jero sedikit bergeser agar tidak terlihat oleh para sahabatnya. "Apa?" Jero menatap ke sana kemari. "Ikut aku sebentar." Arsa jelas menggeleng tidak setuju. Mata sipitnya menatap ke arah pintu yang setengah tertutup. "Teman-temanku, kunjungi dia sebentar Arsa. Setelah itu pulanglah," potong Jero cepat. Lapar pria itu menderu dengan cara tak biasa. Kegelisahan kembali menguasai Jero, dan itu semua tidak pernah luput dari pandangan Arsa. Yang diminta ikut menggeleng cepat. Arsa tersenyum remeh seolah alasan Jero adalah hal yang tidak akan pernah Arsa lakukan. "Untuk apa mengunjungi orang yang sudah menghancurkan hidup Mama?" tanya Arsa seraya terkekeh pelan. Kesedihan mulai menguasai hatinya. Luka yang sebagian besar belum sembuh perlahan kembali terbuka lebar. "Dia ayahmu," Jero bersikeras. Dia harus segera membawa Arsa menjauh sebelum mereka datang. "Aku bahkan berdoa supaya dia tidak diterima, baik di langit maupun di bumi. Ayahku, pria itu tidak lebih dari iblis yang membelenggu Mama dan aku selama ini," ungkap Arsa sembari mengepalkan tangannya. "Lalu ketika kamu sudah berhasil lepas, kamu dengan bodohnya kembali." Dada pemuda itu naik turun dengan cepat. "Di mana otakmu, Sa?" Arsa terdiam karena tidak bisa memberikan jawaban apapun. 12 tahun yang lalu peristiwa berdarah yang berhasil membuat Arsa dan ibunya keluar dari belenggu tempat ini. Dia mencium kehadiran keturunannya, Sa. "Hanya butuh waktu sedikit untuk membiarkannya tetap hidup," ucap Jero lagi. Pemuda itu maju selangkah, mendekatkan bibirnya ke telinga Arsa. "Jangan membiarkan desa ini untuk mandi darah lagi." Dengan itu Arsa kembali masuk ke dalam rumah, meninggalkan Jero yang hanya mampu terdiam. Arsa melangkah mendekati teman-temannya yang sudah berdiri, hendak menguping lebih dekat. Pemuda itu menoleh ke belakang sejenak. "Gue harus pergi sebentar. Kalian tunggu di sini, jangan keluar. Jangan buka pintu buat siapapun selain gue. Jangan bertingkah bodoh." "Kamu mau kemana?" tanya Pelita dengan raut khawatir. "Gue ada urusan, cuma sebentar. Ingat kata-kata gue tadi." Entah sudah berapa lama sejak kepergian Arsa, yang jelas matahari belum terbenam, menyisakan bumi ini penuh dengan kegelapan. Lampu-lampu minyak sudah mereka nyalakan. 4 gadis itu memilih menyantap mie instan sambil duduk selehan di ruangan tamu. "Pulang nanti kita benar-benar harus liburan," ucap Bella sembari mengipas wajahnya. "Berasa sia-sia banget kesini." Wana dan Pelita mengangguk setuju. Hanya Lapia yang termenung sambil menatap keluar jendela. "Kalian gak penasaran kemana Arsa pergi?" tanya Lapia pelan. Gadis itu lalu menatap teman-temannya. "Gue penasaran kenapa dia gak pulang-pulang." "Gue juga," celetuk Ona sembari mengangguk cepat. Matanya ikut menatap pintu rumah yang tertutup rapat. "Aku khawatir," ucap Pelita kemudian berdiri, berjalan ke arah jendela hanya untuk mengintip keluar sebentar. "Apa dia baik-baik saja?" Keempatnya lalu berdiam, memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Namun di desa ini adalah tanah kelahiran pemuda itu. Lagi pula yang membawanya adalah Jero, sepupu Arsa sendiri. "Jangan berpikir yang enggak-enggak, bisa aja dia emang banyak urusan. Arsa juga udah lama banget kan gak pulang ke sini." Ona berusaha menyalurkan pikiran positif kepada teman-temannya, walaupun pikirannya sedari tadi sudah kalut. "Arsa gak ada, kita bahkan gak tahu dia baik-baik aja atau sebaliknya di luar sana," bisik Lapia selari melirik temannya satu persatu. Dehman piala membuat atensi beralih kepada gadis itu. "Bukannya ini kesempatan bagus ya
buat kita cari tahu semuanya tentang tanah ini, tentang rahasia yang terkubur di tempat ini. Hening kembali menguasai. Pelita melangkah untuk kembali menuju teman-temannya yang masih dalam posisi semula. Jadi maksud kamu, kita keluar, potong Ona cepat. Ada kilatan tertantang dalam diri gadis itu. Pelita hendak menolak, namun kembali terdiam ketika melihat ketiga sahabatnya malah mengangguk menyetujui usulan itu. Hatinya hanya mampu berdoa untuk keselamatan mereka dan juga keselamatan Arsa di luar sana. Ambil HP kalian, jangan nyalain senter apapun, kita keluar lewat pintu belakang,